Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin Aziz SE MAK dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia selaku moderator dan pembaca materi dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Aulia Nurul Farhani, yang kedua ada Vivi Nur Fitri Zakia, yang ketiga ada Gita Atiatul Uzma Emilia, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Gina Amalia. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita akan memulai presentasi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Bagian 1. Analisis bisnis. Definisi dan tujuan analisis keuangan dan analisis bisnis. Analisis laporan keuangan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari analisis bisnis. Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis dengan cara menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas lingkungan bisnis, strategi, posisi serta kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, rencana, dan strategi, serta lingkungannya. Yang kedua ada jenis-jenis analisis bisnis. Jenis-jenis analisis bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis kredit dan yang kedua adalah analisis ekuitas. Analisis kredit adalah evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban kreditnya atau utangnya. Fokus utama analisis ini adalah risiko, bukan profitabilitasnya. Oleh karena itu, analisis ini meliputi analisis likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi atau membayar kewajibannya. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua yaitu analisis ekuitas. Investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas risiko dan imbalan kepemilikan. Pendanaan ekuitas disebut juga ekuitas atau modal saham, menawarkan pengamanan atau penjagaan untuk semua bentuk pendanaan yang lebih utama darinya. Analisis ekuitas bersifat asimetri yang harus menilai dua sisi risiko dan potensi. Individu menerapkan strategi investasi aktif terutama menggunakan analisis teknis, analisis fundamental atau kombinasi keduanya. Analisis teknis mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Analisis fundamental adalah proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan nilai intrinsik tanpa mengacu pada nilai pasar atau harga saham. Selanjutnya ada kegunaan analisis bisnis. Yang pertama, bagi manajer, analisis laporan keuangan digunakan sebagai petunjuk oleh manajer untuk perubahan strategis dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Yang kedua, merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis dilakukan pada saat perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, dan divestasi maupun spin-off. Yang ketiga, manajemen keuangan. Mengevaluasi dampak keputusan keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 4. Ada direktur untuk melakukan tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selanjutnya, regulator atau membuat peraturan
untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Selanjutnya, serikat kerja berguna dalam negosiasi tawar-menawar kolektif. Selanjutnya, pelanggan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dalam transaksi. Berikutnya ada komponen analisis bisnis. Analisis bisnis ini meliputi beberapa komponen, seperti yang telah dipaparkan pada gambar di samping. Yang pertama ada analisis lingkungan bisnis dan strategi. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menilai situasi dan perekonomian dan industrinya, termasuk analisis mengenai produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam konteks perekonomian dan peraturan yang ada, dan mengidentifikasi serta menilai kekuatan dan kelemahan kompetitif perusahaan, peluang dan ancamannya. Analisis ini terdiri dari dua bagian, yaitu analisis industri dan analisis strategi. Selanjutnya ada analisis akuntansi. Proses untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan menggunakan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko akuntansi serta meningkatkan muatan ekonomis laporan keuangan. Analisis ini meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau kualitas akuntansinya. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada analisis profitabilitas, yaitu evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Yang kedua adalah analisis risiko, yaitu evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya melibatkan penilaian solvabilitas dan likuiditas sejalan dengan variasi laba. Yang ketiga ada analisis arus kas, yaitu evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Selanjutnya analisis prospektif, merupakan peramalan hasil di masa depan yang biasanya meliputi laba, arus kas, atau keduanya. Outputnya adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Lalu, analisis laporan keuangan dan analisis bisnis. Penjelasan dari bagian komponen tersebut menekankan bahwa analisis laporan keuangan merupakan kumpulan dari proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Bagian penting dari analisis laporan keuangan adalah menganalisis lingkungan dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada laporan keuangan dasar analisis. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aktivitas perencanaan. Tujuan perusahaan dan juga sasarannya terdapat dalam rencana bisnis atau business plan. Di dalamnya mendeskripsikan maksud, strategi, dan taktik perusahaan untuk aktivitasnya. Yang kedua ada aktivitas pendanaan. Sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan. Terdapat 2 sumber utama, pendanaan eksternal, investor ekuitas, dan kreditor. Yang ketiga ada aktivitas investasi. Aktivitas ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk, menyediakan jasa, dan menginvestasikan kelebihan kas. Beberapa faktor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi yaitu jenis investasi yang diperlukan, jumlah yang dibutuhkan, waktu perolehan, lokasi aset, dan perjanjian kontraktual. Keputusan aktivitas investasi menentukan struktur organisasi perusahaan, mempengaruhi pertumbuhan dan risiko operasi. Yang terakhir ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini merupakan sumber utama dari laba perusahaan yang mana laba tersebut mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam membeli dari pasar input dan menjualnya di pasar output. Ada 5 komponen dalam aktivitas operasi yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. 1. Neraca. Persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas merupakan dasar sistem akuntansi. Persamaan ini adalah identitas neraca yang mencerminkan satu titik waktu. Sisi kiri dari persamaan ini berkaitan dengan sumber daya atau aset dan sisi kanan mengidentifikasikan sumber pendanaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca.
Laporan ini mencerminkan aktivitas perusahaan yang mana rinciannya adalah pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ekuitas pemegang saham. Manfaat dari laporan ini adalah mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Laba komprehensif adalah pengukuran laba final, yaitu perubahan ekuitas pemegang saham. Tidak termasuk transaksi yang ada hubungannya dengan pertukaran dengan pemegang saham. Yang terakhir, laporan arus kas. Akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dengan akuntansi arus kas, dan arus kas itu penting dalam pengambilan keputusan. Maka diperlukan pelaporan atas kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan dalam suatu periode. Bagian 3, pengantar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif dapat dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Perbandingan antara suatu periode dengan periode berikutnya dapat menunjukkan arah, kecepatan, dan jangkauan sebuah tren. Terdapat dua teknik analisis komparatif yang populer, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Berikut adalah contoh laporan keuangan komparatif perubahan tahun ke tahun dari perusahaan Colgate dari tahun 2005 sampai 2006. Tampilan 1.1 menunjukkan analisis laporan keuangan komparatif tahun ke tahun. Penjualan naik sebesar 7,38%, tetapi harga pokok penjualan hanya 6,63%, sehingga meningkatkan laba kotor sebesar 8,01%, yaitu lebih tinggi dari peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Colgate dapat mengendalikan biaya produksinya sehingga meningkatkan margin keuntungan terhadap penjualan. Beban penjualan umum dan administrasi naik 11%, hal itu karena biaya iklan besar-besaran. Laba sebelum pajak turun 3,7%, tetapi biaya pajak turun 10,99%, sehingga meningkatkan laba bersih sebesar 0,22%. Secara keseluruhan, Colgate mempunyai prestasi yang baik dalam lingkungan persaingan yang keras. Perubahan saldo kas antara tahun 1 dan tahun 2 adalah 50%. 150 dikurangi 100 diambil dari angka indeks. Namun perubahan tahun 2 ke tahun 3 bukan 75%, 150 dikurangi 75, melainkan 50% yang didapat dari 9.000 dibagi 12.000. Perhitungan perubahan dari tahun 2 ke tahun 3 mengacu pada saldo tahun 2. Persentase perubahan dihitung dengan menggunakan angka indeks saja. Sebagai contoh, dalam menghitung perubahan, kita ambil 75 dibagi 150 sama dengan 0,50 atau 50%. Salah satu hasil analisis tren adalah kekuatannya untuk menyampaikan pandangan dalam filosofi manajer, kebijakan, dan motivasi. Analisis laporan keuangan common size. Analisis ini berguna dalam memahami internal pembentukan laporan keuangan, contohnya dalam analisis neraca. Analisis ini menekankan pada dua faktor, yaitu pertama sumber pendanaan dan kedua komposisi aset. Perbandingan waktu atas analisis common size bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan proporsional pos dalam kelompok aset, kewajiban, beban, dan kategori lainnya. Berikut adalah contoh analisis laporan laba rugi common size Colgate. Pada tahun 2006 menghasilkan sebesar 11 sen per dolar penjualan dengan perbandingan 14 sen per dolar di tahun 2002. Artinya turun sebesar 3 sen per dolar penjualan, dan dapat disimpulkan bahwa Colgate tidak mampu membebankan kenaikan biayanya kepada pelanggan. Cadangan pajak penghasilan turun lebih dari 1% karena perubahan peraturan pajak. Laba sebelum pajak turun sebesar 3,7% dan dari penjualan. Beban SG&A meningkat stabil sebesar 3%, beban lainnya meningkat 1% penjualan sejak tahun 2002. Laba bersih di tahun 2006 adalah 13% pendapatan, yaitu lebih rendah secara marginal dengan jumlah di tahun 2002. Berikut adalah contoh analisis common size atas neraca Colgate.
Colgate merupakan perusahaan manufaktur, PPNE-nya hampir 30% dari total asetnya. Kontribusi PPNE turun 35% di tahun 2002 karena menyusutan aset yang semakin tua dan banyaknya pemakaian tenaga luar untuk operasionalnya. Aset tak berwujud dan goodwill 31,9% dari total asetnya menunjukkan perolehan yang signifikan. Sebagian perbandingan 36% aset Colgate adalah biru, meningkat dari 31,45% di tahun 2002. Kewajiban lancar adalah 38,4% dari total aset. Utang jangka pendek adalah 8,5% dari kewajiban lancarnya. Modal kerja operasi 3% dari asetnya, artinya Colgate tidak menyimpan banyak uang dalam modal kerjanya. Kewajiban total sebesar 85%, aset lebih dari 38% adalah utang jangka panjang. Aset Colgate yang didanai dari modal saham ekuitas hanya 21%, sebesar saldo laba 83% dari aset dan saham diperoleh kembali menembus angka 88% dari aset. Hal ini menunjukkan kembali pembelian saham kembali yang signifikan. Oleh karena itu, saham Colgate atas pendanaan ekuitas bersih hanya 15% aset. Dalam kasus ini merefleksikan Colgate melakukan pembayaran yang royal terhadap para pemegang sahamnya. Selanjutnya ada analisis rasio, mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item yang penting secara ekonomi. Yang kedua ada ekspresi matematis dari hubungan antara dua atau lebih item. Yang ketiga ada analisis akuntansi sangat penting dilakukan sebelum analisis rasio. Interpretasi adalah kunci analisis rasio. Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor yang mempengaruhi penyebut. Manfaat rasio bila diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya, dan rasio pesaing. Selanjutnya ada analisis arus kas. Analisis arus kas, cash flow analysis, digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis ini menyediakan pendagangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan sumber dananya. Digunakan juga dalam peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Selanjutnya adalah model valuasi. Model valuasi ini adalah salah satu dari analisis laporan keuangan yang mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau dari sahamnya. Besar valuasi adalah nilai sekarang atau present value theory yang menyatakan bahwa nilai utang atau efek ekuitas itu sama dengan jumlah seluruh hasil yang diharapkan dari efek di masa depan yang didiskontokan ke saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Lalu, untuk menilai sebuah efek, investor ini memerlukan dua buah informasi, yaitu hasil yang diharapkan di masa depan sepanjang umur efek dan juga tingkat diskontonya. Lalu ada analisis dalam pasar efisien. Efisiensi pasar atau hipotesis pasar berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan juga informasi lainnya. Ada tiga bentuk umum efisien market hipotesis. Yang pertama adalah bentuk lemah, yang kedua adalah bentuk semi kuat, dan juga yang ketiga adalah bentuk kuat. Implikasi dari efisiensi pasar pada analisis. Pernyataan implikasi ini bahwa analisis laporan keuangan tidak berguna, gagal mengakui esensi perbedaan antara informasi dan juga interpretasi yang tepat atas informasi. Efisiensi pasar ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada interpretasi yang aman, yang benar. Lalu di sini selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada neraca dari sebuah perusahaan, yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca tahun 2004, tahun 2005, dan juga tahun 2006. Nah, nyatakan neraca berikut ini ke dalam persentase common size dan juga berikan penilaian apakah situasi perusahaan baik atau buruk. Nah, yang pertama di sini analisis common size ini adalah salah satu analisis laporan keuangan yang tujuannya itu untuk mengetahui keadaan keuangan, perubahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan juga periode sekarang, serta bagaimana hubungan signifikan dalam laporan keuangan. Nah, analisis common size ini dinyatakan dalam persentase, jadi bukan dinyatakan dalam angka moneter. Nah, cara menganalisisnya bisa dengan menggunakan laporan laba rugi ataupun menggunakan laporan posisi keuangan. Nah, dengan cara laporan common size ini dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi ataupun dalam laporan posisi keuangan ini menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita menggunakan laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah ada kas tahun 2004, yaitu sebesar $36.800.
kita bagi dengan total asetnya ada 372.500, maka hasilnya adalah 9,87%. Lalu ada piutang usaha 49.200 dibagi dengan total aset sebesar 372.500, yaitu hasilnya 13,20%. Lalu ada persediaan 53.000 dibagi dengan 372.500, hasilnya 14,22%. Lalu ada beban dibayar di muka sebesar 4.000 dibagi dengan 372.500, hasilnya 1,07%. Lalu ada aset tetap bersih senilai 229.500 dibagi dengan total asetnya yaitu 372.500, hasilnya adalah 61,61%. Dan yang terakhir ada total asetnya dibagi dengan total asetnya. Total asetnya itu 100%. Untuk tahun 2005 dan juga tahun 2006 sama, setiap rekening dibagi dengan total aset. Dan juga di bawahnya ada utang usaha sebesar 49.250 dibagi dengan total kewajiban dan juga ekuitasnya 372.500, ada 13,22%. Lalu ada OSL bayar jangka panjang yang dijamin dengan hipotek aset tetap senilai 82.500 dibagi dengan total kewajiban dan juga total ekuitas 372.500, yaitu hasilnya 22,14%. Lalu ada saham biasa dengan nilai nominal $10 itu 162.500 dibagi dengan 372.500, hasilnya 43,62%. Lalu ada saldo laba 78.250 dibagi dengan 372.500, hasilnya 21%. Lalu yang terakhir sama, total kewajiban dan ekuitas dibagi dengan total kewajiban dan ekuitasnya. Begitupun dengan cara menganalisis common size, cara menjadikan persentase, yaitu sama seperti cara tahun 2004. Lalu ada contoh soal yang kedua, masih menggunakan laporan posisi keuangan atau neraca dari Mixon Company, yaitu neraca tahun 2004, 2005, dan juga 2006. Dimintanya bandingkan posisi likuiditas jangka pendek perusahaan pada akhir tahun 2006, 2005, dan juga 2004 dengan menghitung rasio lancar atau current ratio dan juga rasio cepat atau exit test ratio. Nah, rasio cepat, rasio lancar atau current ratio ini adalah salah satu alat analisis laporan keuangan yang untuk tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, semakin tinggi rasio lancar dari suatu perusahaan, maka kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya adalah baik. Lalu di sini ada rumus untuk mencari rasio lancar. Ada aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, yang pertama di sini untuk tahun 2006 ada aset lancarnya ada kas senilai 30.800, lalu ada piutang usaha senilai 88.500 dan juga ada persediaan barang dagang sebesar 111.500 dan juga ada beban dibayar di muka sebesar 9.700. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 240.500 dibagi dengan kewajiban lancarnya atau di neracanya adalah utang usaha sebesar 128.900, maka hasilnya adalah 1,86. Lalu untuk tahun 2005 ada kas 35.625, piutang usaha 62.500, persediaan barang dagang 82.500 dan juga beban dibayar di mukanya adalah 9.375, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 190.000 dibagi dengan kewajiban lancarnya atau utang usahanya sebesar 75.250, maka hasilnya 2,52. Lalu untuk tahun 2004 total dari kas, piutang usaha, persediaan barang dagang dan juga beban dibayar di mukanya adalah 143.000 dibagi dengan kewajiban lancarnya atau utang usahanya senilai 49.250, maka hasilnya adalah 2,90. Nah, dalam keadaan ini tahun 2004, 2005, 2006 perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan baik. Lalu di sini ada rasio cepat, yang mana rasio cepat ini merupakan salah satu dari alat analisis laporan keuangan juga, yang tujuannya ini untuk mengukur posisi likuiditas dari suatu perusahaan atau mengukur kemampuan dari perusahaan ini dalam menggunakan uang tunainya atau aset cepatnya untuk melunasi kewajiban lancarnya. Nah, rumus dari rasio cepat ini adalah kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan surat berharga ditambah dengan piutang lalu dibagi dengan kewajiban lancarnya. Karena di sini tidak ada setara kas dan surat berharganya, maka di sini hanya yang dijumlahkan hanya kas dan piutangnya saja. Untuk tahun 2006 kasnya sebesar 30.800 ditambah dengan piutang usahanya 88.500, maka totalnya adalah 119.300 dibagi dengan kewajiban lancarnya atau utang usahanya 128.900, hasilnya 0,92. Untuk tahun 2005 kas dan total kas dan piutang usahanya adalah 98.125 dibagi dengan kewajiban lancarnya atau utang usahanya 75.250, hasilnya 1,30. Dan untuk tahun 2004 total dari kas dan piutang usahanya adalah 83.000 dibagi dengan kewajiban lancarnya yaitu 49.250, maka hasilnya 1,68. Nah, ketika hasil rasio cepat kurang dari 1, artinya perusahaan tidak dapat melunasi atau tidak dapat menggunakan uang tunainya atau aset lancarnya untuk melunasi kewajiban lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya. Untuk tahun 2004 dan juga tahun 2005 perusahaan dalam keadaan baik dapat melunasi kewajiban
lancarnya, tetapi pada tahun 2006 perusahaan mengalami kondisi yang cukup buruk karena tidak dapat melunasi kewajiban lancarnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dan berpartisipasi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.